Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-21 berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Belajar dari Santo Petrus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada tahun 1980-an pernah beredar sebuah film yang berjudul Quo Vadis, Kemana Engkau Pergi? Film itu bercerita tentang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di kota Roma pada waktu gereja purba. Salah satu adegan yang paling menarik dari film itu adalah ketika Petrus meninggalkan kota Roma karena tidak tahan lagi menyaksikan penganiayaan yang dialami oleh umatnya. Setiap hari dia harus menyaksikan bagaimana umatnya, baik pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, harus bertarung dengan binatang buas untuk mempertahankan hidup. Petrus yang tidak tahan dengan penderitaan umatnya itu melarikan diri dari kota Roma. Namun dalam pelarian itu, dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yesus bertanya kepadanya, "Quo vadis? Kemana engkau pergi?" Petrus terkejut karena tidak menyangka bisa bertemu dengan Yesus. Kemudian Yesus melanjutkan, "Kalau engkau meninggalkan kawananmu, maka biarkanlah aku mati sekali lagi di kayu salib." Petrus merasa terpukul sekali dengan kata-kata Yesus. Maka dia pun kembali ke Roma, menggembalakan umatnya. Seturut tradisi, Petrus mati sebagai martir, disalibkan dengan kepala ke bawah, karena merasa tidak layak disalibkan seperti gurunya dengan kepala ke atas. Dewasa ini, di tempat di mana Petrus bertemu dengan Yesus, telah dibangun sebuah kapel yang disebut Kapel Quo Vadis. Kapel itu terletak di Via Appia, di luar Katakombe Santo Calixtus, di mana dikuburkan para martir yang mati pada abad pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Salah satu adegan yang paling mengesankan dan mungkin tidak pernah dilupakan oleh Petrus adalah peristiwa di Kaisarea Filipi, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Ketika Yesus menanyakan, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus tampil sebagai juru bicara dan memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Jawaban itu cukup mengesankan karena Yesus mengira bahwa para murid telah mengenal siapa dirinya. Sayangnya, pengalaman Petrus selanjutnya lebih banyak gagal daripada berhasil. Ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang bakal dialaminya, Petrus berkeberatan. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Matius bab 16 ayat 21. Jawaban Yesus pada waktu itu sangat keras. "Enyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Matius bab 16 ayat 23. Pada saat-saat penderitaan Yesus, Petrus mengalami secara dramatis keterbatasannya dan betapa lemah komitmennya terhadap Yesus. Setelah Yesus meramalkan bahwa mereka semua akan goncang imannya karena mengalami apa yang dialami oleh Yesus, dengan penuh semangat Petrus berkata, "Biarkan semua mereka tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Matius bab 26 ayat 35 sampai 36. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian, Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Penyangkalan itu menyebabkan krisis besar dalam kehidupan Petrus. Yesus memanfaatkan pengalaman kejatuhannya itu untuk memanggilnya kembali kepada pertobatan yang benar, pertobatan yang kedua. Hal itu terjadi pada waktu penangkapan ikan ajaib
setelah kebangkitan Yesus sebagaimana diceritakan dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Petrus dipanggil untuk pertama kalinya dalam Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dan kemudian sesudah kebangkitan, Yesus memanggil kembali untuk kedua kalinya dalam Yohanes 21, 1-19. Kedua peristiwa itu kurang lebih sama. Dalam panggilan kedua itu, Yesus menyerahkan tugas penggembalaan domba-dombanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari terkasih, hampir semua orang yang mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh mengalami apa yang dialami oleh Petrus dan murid-murid lainnya. Pada tahap awal, mereka mengikuti Yesus dengan langkah yang enteng. Mereka mengalami kegembiraan, sukacita dan kepenuhan hidup di dalam panggilan itu. Hal itu tampak sekali ketika seorang imam baru ditabiskan. Dia dielu-elukan, dipestakan di mana-mana. Dia mengalami seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika berada bersama Yesus yang berubah wajah dan mengalami transfigurasi di atas sebuah gunung. Kemudian datang kesulitan, tantangan, dan krisis. Pada waktu itu, orang bisa membuat pilihan seperti juga yang dibuat oleh murid-murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, pengalaman para murid menunjukkan bahwa hanya keterbukaan terhadap bimbingan Yesus yang sudah bangkit yang memampukan para murid itu untuk terus bertahan. Karena itu, mari kita berdoa untuk para imam, biarawan-biarawati, dan kita semua untuk terbuka terhadap rahmat dan bimbingan Allah setiap kali kita mengalami kesulitan atau krisis dalam hidup. Tuhan memberkati kita, amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.